Baiklah para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tambahkan sedikit lagi ya terkait dengan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kalau kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka cinta kita itu akan menghasilkan buah. Ada manfaat yang bisa kita raih dengan kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu manfaatnya sangat banyak. Dan termasuk manfaat yang terbesar bahwasanya yang pertama, dengan kita mencintai Nabi Muhammad SAW, maka itu akan menjadikan kita itu mudah untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mudah untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, para jamaah tentunya kalau kita cinta dengan Nabi Muhammad SAW, maka tentu kita berusaha untuk meniru beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah manusia yang paling baik ibadahnya. Dan kalau kita cinta kepada beliau, tentunya kita juga mengikuti beliau dalam hal ibadah. Bagaimana beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, bahwasanya termasuk faedah juga tatkala kita mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dengan cinta kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam itu akan menjadikan sebab kita mendapatkan kemenangan, sebab kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala dan kita diselamatkan dari api neraka. Karena dengan kita cinta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam itu akan menjadikan kita dikumpulkan bersama dengan beliau nanti di surganya kelak. Sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat Anas misalkan, ya sahabat Anas ketika mendengar hadis Nabi tadi, anta ma'aman ahbabta, kamu akan dikumpulkan bersama dengan orang yang kamu cintai, maka beliau mengatakan bahwasanya ketika mendengar hadis itu, maka itu hadis yang paling menyenangkan bagi beliau. Beliau itu ya amalnya tidak sebanyak Rasulullah SAW, amalnya tidak sebanyak Abu Bakar, amalnya tidak sebanyak Umar. Tapi beliau menyatakan bahwasanya saya cinta kepada Rasulullah, saya cinta kepada Abu Bakar, saya cinta kepada Umar. Ya, dengan harapan apa? Dengan harapan bahwa nanti beliau bisa dikumpulkan di surga bersama dengan orang-orang yang beliau cintai seperti Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Demikian juga kita para jamaah, tentu amal kita sangat jauh dari mereka. Ya, kalau kita ingin dikumpulkan bersama mereka di surga kelak, maka ya salah satu jalan yang bisa kita lakukan adalah kita dengan mencintai orang-orang yang terbaik tersebut. Baiklah para jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kalau kita lihat banyak orang-orang yang mengaku mereka itu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebenarnya benar enggak pengakuan mereka terhadap cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka bisa kita lihat dari tanda-tandanya sebagai berikut. Kalau tanda-tanda ini ada pada orang tersebut, maka benar dia mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau nggak ada tanda-tanda ini, berarti itu adalah cintanya selama ini adalah cinta yang palsu. Hanya pengakuan saja, hanya klaim saja. Padahal sejatinya dia tidak cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanda yang pertama apa? Tanda yang pertama adalah bahwasanya kita harus mendahulukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, melebihi daripada yang selainnya. Kita harus melebihkan cinta kita kepada Rasulullah SAW melebihi daripada cinta kita kepada semua makhluk. Apapun itu, baik itu harta, apakah itu orang tua, apakah itu anak atau yang lainnya, tidak boleh cinta kita kepada semua itu mengalahkan daripada cinta kita kepada Rasulullah SAW. Ini tanda yang pertama. Tanda yang kedua bahwasanya kalau kita mencintai Nabi Muhammad SAW adalah kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita mengikuti ajaran beliau SAW. Kita tidak menentangnya dan juga tidak meremehkan atau menghinakannya atau mengolok-oloknya, tidak boleh. Ya. Jadi kita benar-benar mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, bahwasanya kita perhatian dengan membaca sejarah hidup yang mulia Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
kita pelajari sirah beliau sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian kita mengikuti petunjuk-petunjuk yang beliau tinggalkan kepada kita dalam menempuh hidup ini. Bagaimana beliau menghadapi gangguan, bagaimana beliau menghadapi tuduhan dan sebagainya. Kita bisa lihat di sana dalam kitab sirah, dan kita bisa membaca dan mengamalkan dalam kehidupan kita. Lalu tanda yang keempat para jamaah, bahwasanya kita memperbanyak menyebut nama beliau sallallahu alaihi wasallam dengan lisan kita dan dengan hati kita. Senantiasa kita menyebut nama-nama beliau, dan kita juga memperbanyak mengucapkan sholawat dan salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kelima, bahwasanya kita mencintai orang-orang yang soleh. Kita mencintai para dai yang mengajak kepada sunnah Nabi Muhammad SAW, dan kita mencintai orang-orang yang mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Tentu yang paling utama adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi kita cinta kepada mereka semuanya yang mengajarkan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Dan tanda yang keenam, kalau kita mencintai Nabi Muhammad SAW, adalah kita rindu untuk bisa berjumpa dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, dan kita rindu untuk menjadi sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang beliau sabdakan kepada kita, min asyaddi ummati li hubban nasun yakununa ba'di. Jadi termasuk di antara umatku yang sangat cinta kepadaku itu yang orang-orang setelahku nanti, yaitu mereka adalah orang-orang yang senantiasa menginginkan untuk berjumpa, untuk melihatku dengan keluarganya dan juga dengan hartanya. Jadi mereka berusaha untuk bagaimana bisa berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengorbankan yang dia miliki agar bisa berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini para jamaah, bahasanya di antara tanda-tanda ini. Nah, kalau sekarang kita melihat banyak sekali orang-orang yang mengklaim cinta kepada Nabi Muhammad SAW, tapi kemudian tidak ada tanda-tanda ini. Mereka tidak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka itu banyak membuat ajaran-ajaran yang tidak pernah diajarkan Nabi Muhammad SAW. Maka itu bukan termasuk tanda cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Atau juga ketika misalkan mereka itu mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, tetapi ketika Nabi Muhammad itu dihina, dilecehkan, mereka diam saja, tidak mau membela. Padahal ketika misalkan guru mereka atau orang yang mereka hormati itu dilecehkan, mereka itu siap mati membela gurunya. Tapi ketika Nabi yang dilecehkan, mereka diam saja. Ini bukan termasuk tanda cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Termasuk juga bahwasanya kalau benar-benar cinta kepada Nabi Muhammad SAW, bahwasanya yang senantiasa diajarkan, senantiasa diamalkan itu adalah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bukan kemudian ajaran Nabi Muhammad ditinggalkan dan diganti dengan ajaran-ajaran yang lain yang tidak ada sumbernya dari Nabi Muhammad SAW. Sehingga banyak orang-orang yang mengaku cinta Nabi tapi membuat ritual-ritual yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka ini bukan bentuk cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Baiklah para jamaah, termasuk tadi di antara bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad adalah kita banyak bersolawat kepada beliau. Jadi kita banyak-banyak mengucapkan solawat, hingga Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayuhan nabi, ya ayyuhalladzina amanu, shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi ini termasuk bentuk cinta kita adalah kita banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Termasuk diantaranya adalah ketika kita disebutkan nama beliau, maka kita bersolawat kepada beliau dengan mengucapkan Allahumma sholli wa sallim alaihi atau sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu jangan pelit ya, jangan kemudian kita tidak mau mengucapkan solawat. Karena itu kata Nabi, beliau bersabda bahwasanya sungguh celaka orang yang disebutkan namaku di depannya tetapi dia tidak mau bersolawat kepadaku. Ini celaka orang seperti ini. Demikian juga beliau mengatakan al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang bakhil itu apabila disebutkan namaku di sampingnya dan dia tidak mau bersolawat kepadaku.
Maka ketika diucapkan nama Nabi Muhammad, kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma sholli wa sallim alaihi. Baiklah para jamaah sekalian yang dimulai Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga dengan apa yang kita sampaikan ini menjadikan kita termasuk di antara hamba-hamba yang benar-benar cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita berharap bahwa nanti di hari kiamat kita dikumpulkan bersama beliau Shallallahu Alaihi Wasallam di surga Firdaus yang tertinggi. Amin. Kita akhiri, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.